Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur Islam, yaitu kedatangan Islam. Istilah ini secara resmi lebih disukai sejak Revolusi Iran. Merupakan sebuah konflik yang berujung pada jatuhnya Kekaisaran Sasania pada tahun 644. Keruntuhan dinasti Sasania pada tahun 651 dan pada akhirnya kemunduran agama Zoroaster di Persia. Orang Arab yang pertama kali memasuki wilayah Sasania yaitu pada tahun 633. Ketika Jenderal Khalid bin Walid menginvasi daerah yang kini disebut dengan Irak. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring dipindahkannya Khalid ke barisan Romawi di Levant, kaum muslim akhirnya kehilangan kekuasaan mereka akibat serangan balik dari Persia. Penaklukan kedua pihak ini dimulai pada tahun 636 di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika suatu kemenangan kunci pada pertempuran Al-Qadisiyah berujung pada akhirnya kendali Sasania di Persia Barat secara permanen. Pegunungan Zagros kemudian menjadi penghalang alami antara Kekhalifahan Rashidin dan Kekaisaran Sasania. Akibat serangan yang terus-menerus oleh Persia terhadap daerah tersebut, Khalifah Umar memerintahkan dilancarkannya penaklukan penuh terhadap Kekaisaran Persia Sasania pada tahun 642. Yang selesai penuh pada pertengahan tahun 644. Penaklukan cepat Persia dalam serangkaian serangan bercabang banyak terkoordinasi secara baik. Diarahkan oleh Khalifah Umar dari Madinah, bahwa ribuan mil dari medan perang di Persia, merupakan pencapaian terbesarnya, menjadikannya dikenal sebagai seorang ahli strategi politik dan militer yang piawai. Ketika pemberontakan di Yamamah berhasil dipadamkan, Khalid pun bergerak ke utara menuju wilayah Sasania di Irak. Dia mengatur kembali pasukannya yang disebabkan karena sebagian besar sahabat Muhajirin mungkin telah ditarik ke Madinah. Menurut sejarawan Khalil At-Tamina, sisa-sisa pasukan Khalid terdiri dari orang Arab nomaden, yaitu orang Arab yang berpindah dalam mencari sumber daya alam. Dari lingkungan Madinah yang pemimpinnya ditunjuk untuk menggantikan pos komando kosong yang ditinggalkan oleh para sahabat. Sejarawan Fred Donner berpendapat bahwa Muhajirin dan Ansar masih membentuk inti pasukannya, bersama dengan sebagian besar orang Arab nomaden yang kemudian berasal dari Bani Buzainah, dari Bani Tai, dari Bani Tamim, Bani Asad, dan juga Bani Ghatafan. Komandan pemimpin suku yang ditunjuk oleh Khalid adalah Adi bin Hatim dari Bani Tai dan Asim bin Ammar dari Bani Tamim. Khalid kemudian tiba di perbatasan Irak Selatan dengan sekitar 1.000 prajurit pada akhir musim semi ataupun awal musim panas tahun 633. Fokus serangan Khalid adalah tepi barat Sungai Efrat dan orang-orang Arab nomaden yang tinggal di sana. Rincian rencana perjalanan kampanye tidak konsisten dalam sumber muslim awal. Meskipun Donner menegaskan bahwa jalan umum kemajuan Khalid di bagian pertama kampanyenya di Irak dapat dilacak dengan cukup jelas. Sejarawan abad ke-9 yaitu Ahmad Al-Balzuri dan Khalifah bin Khayyat berpendapat bahwa pertempuran besar pertama Khalid di Irak mengakibatkan kemenangannya atas garnisun militer Sasaniah di Ubullah, yaitu Apolgos kuno dekat Basra modern, dan desa terdekatnya yaitu di Khuraibah. Meskipun At-Tabari menganggap bahwa bukanlah Khalid yang memenangkan daerah tersebut, karena Ubullah sebenarnya kemudian ditaklukkan oleh Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Donner pun setuju dengan laporan bahwa penaklukan Ubullah oleh Utbah dan itu lebih lambat dari tahun 634 dan menganggapnya sebagai skenario yang lebih mungkin. Meskipun sejarawan Khalid Yahya Blankeshid berpendapat Khalid setidaknya mungkin memimpin penyerangan di sana meskipun Utbah lah yang kemudian menaklukkannya. Dari sekitar Ubullah, Khalid berbaris ke tepi barat Sungai Efrat, di mana ia bentrok dengan militer Sasaniah kecil yang menjaga perbatasan Irak dari serangan nomaden. Bentrokan terjadi di beberapa daerah seperti Zat As-Salsalil, Nahar Al-Marrah, sebuah saluran yang menghubungkan Efrat dengan Tigris tepat di utara Ubullah. Al-Mazar, sebuah kota yang dapat dijangkau hanya beberapa hari di utara dari Ubullah. Ulais, kemungkinan pusat perdagangan kuno Vologesias, dan di Wajalah. Dua tempat terakhir berada di sekitar Al-Hirah, kota pasar yang didominasi oleh orang Arab dan pusat administrasi Sasaniah untuk lembah Efrat Tengah. Pengepungan Al-Hirah adalah pertempuran yang paling signifikan dari kampanye Khalid. Setelah mengalahkan kavaleri di Persia, kota di bawah komandan Azabe ketika terjadi bentrokan kecil. Khalid dan sebagian pasukannya memasuki kota tak bertembok.
Sebagian bangsawan dari Al-Hirah adalah orang Kristen Nestalian yang memiliki ikatan darah dengan suku Nomaden di pinggiran gurun barat kota, yang mana tempat tinggal mereka diberi pagar istana yang tersebar secara merata. Sementara itu, bagian lain dari tentara Khalid menyerbu desa-desa di sekitar Al-Hirah sehingga banyak di antaranya ditangkap atau menyerah untuk dijadikan wilayah pembayaran pajak kepada Muslim. Bangsawan Arab Al-Hirah menyerah dalam perjanjian dengan Khalid di mana kota yang dikuasainya harus membayar pajak sebagai imbalan atas sebuah jaminan bahwa gereja dan istana Al-Hirah tidak akan diganggu. Jumlah tahunan yang harus dibayar Al-Hirah adalah 60.000 atau 90.000 dirham yang akan diteruskan Khalid ke Madinah, menandai pembayaran pajak pertama yang diterima oleh khilafah dari Irak. Selama pertempuran di dalam dan di sekitar Al-Hirah, Khalid menerima bantuan penting dari Al-Musanna bin Harisah dan dari sukunya Syaiban, yang telah menyerbu perbatasan ini untuk waktu yang cukup lama sebelum kedatangan Khalid. Meskipun tak jelas apakah kegiatan Al-Musanna sebelumnya terkait dengan negara Muslim yang baru lahir. Setelah Khalid pergi, dia meninggalkan Al-Musanna yang secara praktis telah menguasai Al-Hirah dan juga sekitarnya. Dia menerima bantuan serupa dari klan Sadus dan dari suku Zul di bawah Qutbah bin Qatadah, dan Ijil suku di bawah Al-Mazur bin Adi. Selama pertempuran di Ubullah dan Walajah, tak satu pun dari suku-suku ini yang semuanya merupakan cabang dari persatuan Bani Bakar bergabung dengan Khalid ketika dia beroperasi di luar wilayah suku mereka. Khalid pun melanjutkan ke utara di sepanjang lembah Evrat, menyerang kota Anbar di tepi timur sungai, di mana ia mendapatkan persyaratan penyerahan dari komandan Sasania. Setelah itu, dia menjarah desa-desa pasar di sekitarnya yang sering dikunjungi oleh suku-suku dari persatuan Bani Bakar dan juga Quda'ah, sebelum bergerak melawan Ain al-Tamru, sebuah kota oasis di sebelah barat Efrat yang berada di sekitar 90 km dari selatan Anbar. Khalid pun menghadapi perlawanan keras dari sana oleh suku Namir, memaksanya untuk mengepung banteng kota. Namir dipimpin oleh Hilal bin Akan, seorang kepala suku Kristen yang bersekutu dengan Sasania, yang kemudian disalib oleh Khalid setelah mengalahkannya. Ain al-Tamir menyerah dan Khalid pun merebut kota Sandaudah di utara. Pada tahap ini, Khalid telah menaklukkan wilayah barat lebih rendah dari Efrat di wilayah suku Nomaden, termasuk Namir, Taglib, Iyad, Taimullah, dan sebagian besar dari Ijil, serta suku Arab yang menetap yang tinggal di sana. Begitulah kisah Khalid bin Walid dalam memerangi musuh di Sasania, Irak. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.